Ayo Gimana kita gimana Kapten? lanjutkan lagi ya. Kita mau dengerin Siap siap. penjelasan dari Power Pot dan Power Juice. Oke, siap. Izin saya mau share screen dulu. Udah kelihatan screen saya? Izin. Jelas-jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini saya mau menjelaskan mengenai dari Power Juice, Power Pot, dan kenapa sih sebagai reseller tuh kita harus berani dan bisa jualan Power Pot dan Power Juice. Jadi Power Juice dan Power Pot itu sebagai dikenal vape atau rokok elektrik. Jadi intinya itu adalah alat penguap. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti di luar sana kan sama saja rokok dan vape itu. Yang pasti itu tidak sama. Yang pertama, rokok itu dibakar dan vape itu diuapkan. Jadi yang dihasilkan itu adalah uap air, bukan asap. Tidak ada namanya pembakaran. Nah, apa yang diuapkan? Itu adalah liquid vape atau e-juice. Oke. Nah, ini adalah bentuk pot yang dikeluarkan oleh PTBS. Jadi pot itu mudah digunakan, ringan, portable, jadi bisa dibawa kemana-mana, gampang untuk di-charge-nya, gampang untuk di-refill-nya, dan juga yang pastinya stylish. Jadi kalau kita user rokok itu bisa dibilang, wah ketinggalan zaman deh. Kalau misalkan pot itu udah kekinian, jadi lebih apa ya, lebih trendy lah. Nah, dalam pot itu ada cartridge. Jadi cartridge ini bisa dibilang tangki untuk penyimpanan liquidnya. Isi tangki ini kurang lebih sekitar 2 ml dan praktis. Jadi pengisiannya itu hanya 1 sampai 2 kali dalam satu hari tergantung pemakaian, tapi rata-rata 1 sampai 2 kali. Untuk pemakaian optimal itu disarankan satu rasa liquid untuk satu cartridge. Jadi jangan sampai satu cartridge ini dicampur, contohnya sudah rasa mangga, dicampur lagi dengan rasa kopi. Itu yang membuat em, pengguna vape yang tidak tahu akan kapok dengan vape, akan kapok dengan rokok elektrik. Ah, saya campur ini kayaknya enak nih. Pas coba nggak enak, udahlah balik lagi ke rokok. Nah, itu yang salah. Dan juga cartridge ini ada masa umurnya, kurang lebih 2 minggu, atau pemakaian satu botol liquid 30 mili. Nah, kita lanjut ke studi kasus. Jadi ada dua studi kasus yang ingin saya tekankan. Yang pertama itu yang bagian atas. London, 12 April 2023, Kementerian Kesehatan Inggris membagikan vape secara gratis kepada 1 juta perokok. Jadi, oke, yang kedua dulu deh. Dan yang kedua adalah tahun 2016, rumah sakit di Inggris memperbolehkan vape dan vaping di area rumah sakit. Jadi bisa dilihat pemerintah dari Inggris pun support vape atau rokok elektrik ini. Kenapa ya? Di berita yang pertama, Kementerian Kesehatan membagikan vape secara gratis kepada 1 juta perokok. Jadi lebih baik nge-vape deh dibandingkan merokok karena angka kematian rokok itu sudah sangat tinggi, angka penyakit dari rokok pun sudah sangat tinggi, dan juga yang berita kedua itu bisa dilihat banyak yang terganggu dari asap rokok tapi tidak uap vape. Nah, maka dari itu rumah sakit Inggris memperbolehkan vape dan vaping di area rumah sakit itu, contohnya di tempat parkir mobil, tempat parkir motor, dan juga taman-taman di sekitar rumah sakit. Oke, studi kasusnya. Yang sebelah kiri bisa dilihat di Indonesia itu 70,5% pria yang merokok. Oke, di sebelah kiri ini
pasti masih banyak yang tidak terdata. Jadi minimal 70,5% pria yang merokok. Belum lagi, mohon maaf, ada yang bisa dibilang belum cukup umur, masih SD sudah merokok, SMP sudah merokok, curi-curi bekas rokok bapaknya, curi-curi bekas rokok kakaknya, atau yang sudah, ya itulah, yang bekas rokok, atau misalkan ada satu bapaknya nih suka ngerokok, stok nih satu slop, diambil satu bungkus sama anaknya yang masih notabene masih di pelajar lah. Nah, terus yang sebelah kanan itu jumlah rokok yang dihisap. Jadi 45% itu merokok 1 sampai 29 batang per minggu. 25%-nya merokok 30 sampai 59 batang per minggu. 30%-nya itu lebih dari 60 batang per minggu. Jadi dari yang rokok-rokok sedikit-sedikit itu 45% masih lumayan banyak. Jadi yang social smoker, yang cuman ngerokok kalau ada temennya, kalau lagi ngobrol aja, belinya batangan, apa, ketengan. Cuman yang banyak itu, yang 30% itu belinya pasti sudah bungkusan. Kurang lebih seperti itu. Nah, studi kasus lagi. Jadi di Indonesia itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai, disingkat DJCB, Kementerian Keuangan, menunjukkan jumlah konsumsi rokok masyarakat Indonesia sebanyak 322 miliar batang pada tahun 2020. Yang kedua, Kementerian Keuangan Kemenkeu melaporkan produksi rokok Indonesia mencapai 323,9 miliar batang pada tahun 2022. Nah, bisa dibayangkan betapa besar potensi masyarakat yang bisa menjadi beralih ke vape, beralih ke rokok elektrik. Kita ambil 10%-nya aja dalam 1 tahun. Jauh. Itu kita bisa membantu teman, saudara, orang tua, kakak, adik, siapapun itu untuk menjadi lebih sehat. Intinya kurang lebih seperti itu. Oke. Next-nya ini kandungan berbahaya dalam 1 batang rokok. Nah, itu bisa dilihat dari sebelah kiri ada naftalin, asetanisol, hidrogen cyanida, kadrium, metanol, asam asetik, toluen, geranol, aseton, vinil klorida, sampai butane, karbon monoksida, benzena. Nah, jadi bisa dilihat dari semua zat-zat ini adalah zat-zat yang dihasilkan dari pembakaran. Paling kanan saja, di bagian filter, ada butane, ada karbon monoksida, dan ada benzena. Kebayang nih, di filternya aja ada itu. Jadi kalau begitu, perokok ini dari awal sampai akhir itu menyedot itu semua. Butane digunakan dalam cairan korek api, karbon monoksida, asap knalpot kendaraan, benzena ditemukan terkandung dalam semen karet. Nah, itu semua ini perokok ini sedot dari awal sampai akhir. Belum yang dari awal dibakar, di tengahnya ada asam asetik, geranol, toluen, sampai yang ke udah sedikit lagi nih ada aseton. Nah, itu tuh perokok sedot semua. Kebayang seberapa banyaknya zat-zat berbahaya yang masuk. Nah, pasti keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sehat. Keluarga yang terpapar asap rokok sangat dirugikan. Nah, ini udah pasti banyak dengar juga, Bapak Ibu sekalian, rokok itu mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya. Di antaranya ada 70 zat yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya perokok saja nih yang bisa terpapar bahayanya, pasti juga keluarganya. Penyebaran itu bukan hanya dari udara, tapi juga dari baju yang terpapar oleh asap rokok konvensional. Jadi baju-baju nih pasti banyak yang ibu-ibu biasanya kalau pulang, Bapak ganti baju dulu, Bapak mandi dulu. Nah, itu karena biasanya perempuan lebih concern mengenai baju-baju yang terpapar oleh asap rokok konvensional. Oke, next-nya. Wanita dan ibu hamil. Ini juga bahaya. Wanita yang terpapar asap rokok dari perokok aktif dan atau perokok pasif memiliki risiko penyakit yang meningkat. Penyakit tersebut adalah stroke dan kanker paru-paru.
Ibu hamil yang terpapar asap rokok dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan. Nah, ini juga nih bahaya nih. Zat-zat berbahaya dalam asap rokok dapat menembus plasenta dan mencapai janin. Jadi kalau em, Bapak Ibu sekalian kenal atau saudara yang lagi mengandung, lagi hamil, terus tahu suaminya merokok, tolong deh kasih tahu. Jangan merokok yang pertama dalam satu ruangan. Yang kedua, eh, kalau bisa suruh berhenti atau enggak ya minimal-minimalnya ganti baju, mandi sebelum bertemu dengan istri atau keluarga yang sedang hamil. Karena bahayanya ini bukan cuman ibu saya, cuman calon bayi ini nih, calon bayi yang terpapar asap rokok. Selanjutnya, janin bayi dan bayi. Janin bayi yang ibunya terpapar asap rokok konvensional menyebabkan adanya resiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, cacat lahir, serta masalah kesehatan pada bayi, gangguan pernafasan, resiko kematian bayi mendadak. Bayi dan anak-anak yang terpapar asap rokok konvensional juga beresiko lebih tinggi mengalami gangguan pernafasan, infeksi telinga, dan masalah kesehatan lainnya. Nextnya, bagi kesehatan perokok sendiri dan pasif, perokok aktif dan pasif. Sorry. Jadi yang pertama, penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang itu jadi mudah patah. Gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak, menyebabkan kanker leher rahim, dan keguguran pada wanita, menyebabkan kerontokan rambut. Jadi ingat, ini bukan hanya perokok aktif, tapi perokok pasif. Bukan hanya diri kita sendiri yang merokok, tapi orang-orang sekitar juga. Bukan hanya saat kita merokok, tapi setelah kita pulang dari merokok, setelah merokok pun mereka masih bisa mendapatkan dampak buruknya. Secara sosial, nah yang pertama, bau rokok menempel pada pakaian. Bau rokok menempel pada mulut dan badan, mengganggu pengguna jalan lainnya bila merokok di kendaraan. Ini nih yang paling parah nih, di kendaraan. Yang selanjutnya meningkatkan mikropartikel pada pakaian yang tidak baik, mengganggu lawan bicara ataupun orang-orang sekitar. Nah, mungkin saya mau menekankan pada yang pertama itu poin 2, menempel pada mulut dan badan. Kebayang kalau kita sedang ada tamu, ada calon klien, ataupun klien yang sudah berjalan, itu tidak merokok. Terus kita itu perokok dan kita ngobrol di depan mereka, kebayang mereka keselnya, sebelnya sama kita seperti apa. Atau enggak masuk ke ruangan yang ber-AC, udah wangi, sama stafnya dikasih perokok wangi semuanya. Kita baru saja selesai merokok, datang ke dalam ruangan itu, pasti yang tidak merokok pun, waduh, bau rokok nih, males saya. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, mengganggu penggunaan jalan lainnya bila merokok di kendaraan. Masih banyak yang merokok di motor dan di mobil, membuang abunya di jalan. Itu bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Belum dari masalah kesehatan, belum juga kalau mereka kena matanya, kecelakaan. Itu kita kadang-kadang tidak bisa, tidak kepikiran sampai ke sana, perokok biasanya. Dan yang paling parah, merokok dalam mobil, ada istri, ada anak, ada orang tua, dan mereka semua tidak merokok. Tapi yang nyetir, ya udahlah, ngerokok aja, dari buka jendelanya, nanti keluar kok asapnya. Itu sebelnya kayak gimana? Tolong dibayangkan. Saya sih sebel ya. Ya, nextnya ini yang lumayan krusial nih. Hitungan untuk perokok. Jadi kalau perokok itu merokok satu hari satu bungkus. Kita hitung satu bungkusnya itu ya rata-rata 30.000 lah. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Jadi satu hari itu 30.000 dikali satu bulan. Kita hitung satu bulan 30 hari, pukul rata. 900.000 per bulan. Satu hari 2 bungkus, 60.000 kali 30 hari, 1.800.000 per bulan. Satu hari 3 bungkus, 30 hari atau satu bulan itu 2,7 juta. Tinggal dihitung saja, dikalikan untuk 1 tahun. Kalau ada yang bilang juga, Mas, saya kan rokok nih banyak nih, 3 bungkus lah. Cuman saya beli rokok yang nggak jelas lah, yang di warung. Harga 10 ribuan ya, sama aja kali 30. Itu udah kena di 900.000 lagi per bulan. Jadi ya
gimana pun rokok ya tetap menghabiskan uang Anda, tetap tidak bisa berhemat. Gimana cara menghematnya? Ini, hitungan power pot dan power juice. Jadi power pot itu, pot yang tadi saya jelaskan, itu 1 PV plus 50.000. Cartridge-nya ini yang harus diganti secara berkala. 1 PV plus 19.000, isinya 3. Terus satu cartridge itu kurang lebih harganya 47.000. Untuk 2 minggu, paling boros untuk 2 minggu. Jadi kalau gitu untuk 1 bulan itu 94.000. Ini untuk power juice-nya itu satu botol power juice 30 mili, 1 PV plus 20.000 kurang lebih untuk 1 bulan. Paling borosnya. Itu saya sudah pakai dan memang untuk 1 bulan pun 30 mili pasti masih ada sisa jauh banyak. Nah, hitungan 1 bulan pertama. 1 power pot, 2 cartridge, 1 power juice 30 mili. Itu harganya kurang lebih 175.000 ditambah 94.000 ditambah 145.000 kurang lebih 414.000. Jauh mangkasnya dibandingkan perokok. Tinggal dikali lagi untuk 1 tahunnya berapa banyak. Tapi ini untuk hitungan bulan pertama. Bulan selanjutnya kan Anda tidak perlu beli power pot lagi. Tinggal beli cartridge-nya aja. Cartridge itu 2 untuk 1 bulan 94.000 ditambah 1 power juice 30 mili itu 145.000. Lebih memangkas lagi untuk bulan selanjutnya 239.000. Jauh banget. Dan ini hitungan paling boros. Hitungan paling borosnya. Pasti lebih hemat. Nah, produk-produk power juice apa saja? Jadi ini untuk yang 30 mili dulu. Ada pot friendly 3 mg, pot friendly 9 mg, dan salt nicotine 30 mg. Jadi pot friendly 3 mg ini untuk perokok ringan, kurang lebih 1 bungkus per hari atau di bawah. Pot friendly 9 mg itu kita targetkan untuk perokok sedang, 1-2 bungkus 9 hari. Untuk perokok berat, salt nicotine 30 mg itu untuk perokok berat, lebih dari 2 bungkus per hari. Jadi tetap masih banyak pertanyaan di luar sana yang bilang bahwa kan itu ada nikotin. Nikotin sebenarnya tidak membahayakan kalau dikonsumsi tidak melebihi rokok lah, itu jauh di bawah. Karena makanan sehari-hari pun tetap ada nikotin seperti kangkung, kentang pun itu ada nikotin tapi sangat rendah. Nah, untuk di rokok elektrik ini kita buat lebih rendah lagi dibandingkan dengan rokok. Jadi rokok itu biasanya 1 batang itu 2,5 miligram, 3 miligram, ada yang 4, ada yang 5. Kebayang rokok 1 bungkus mungkin isinya 20, itu kali yang paling rendah aja 2,5 mg itu sudah 50 mg per hari kita konsumsi rokok. Kita konsumsi nikotin, maaf. Nah, pot friendly ini dan salt nikotin 1 botol itu yang paling kiri pot friendly 3 mg untuk 1 botol. Jadi kalau pemakaian 1 botol 1 bulan kita hanya mengkonsumsi nikotin itu 3 miligram. Jauh mangkas dibandingkan rokok. Misalkan untuk perokok berat itu pakai salt nikotin 30 miligram. Itu jauh lebih mangkas konsumsi nikotinnya dibandingkan rokok. Karena itu untuk 1 bulan. Nah, salt nikotin 30 mg ini kenapa dibedakan dengan pot friendly? Jadi salt nikotin ini jenis nikotinnya lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi yang awalnya bisa dibilang rokok itu kereta. Habis 1 batang, bakal lagi. Nah, dengan salt nikotin ini, kita nge-vape, nyedot rokok elektrik itu mungkin 2-3 kali taruh lagi. 2-3 kali taruh lagi. Jadi badan itu nggak minta nikotin terus-terusan. Kurang lebih seperti itu. Dari bahan baku, yang pertama ada VG. Ini saya singkat aja. Ada yang VG, ada PG, Perisa Essence. Jadi VG ini dari kelapa sawit. Yang kita gunakan adalah medical grade. Biasanya itu digunakan untuk nebulizer rumah sakit dalam mengobati asma. Jadi diambil uapnya untuk membersihkan kerongkongan-kerongkongan kita yang banyak dahaknya, kurang lebih seperti itu. PG itu propylene glycol. Propylene glycol biasanya propylene glycol adalah bahan pelarut. Biasanya dipakai kalau di food grade itu di minuman bersoda, sirup, es krim. Nah, yang kita pakai adalah medical grade.
itu adalah pelarut untuk melarutkan obat-obatan. Jadi sangat aman untuk digunakan. Nah, yang ketiga adalah perisa atau esen. Rasa-rasa yang dipakai itu dari Power Juice ini kita pastikan adalah bahan-bahan yang alami dan yang biasa dipakai dalam makanan dan obat-obatan. Contohnya ada obat sirup rasa jeruk. Nah, itu kita pakai untuk rasa-rasanya seperti itu. Yang medical grade, grade-nya itu untuk medis. Selanjutnya ada pemanis atau sukralos dan nikotin dari ekstrak tembakau. Jadi pemanis dan sukralos ini, pemanis yang dipakai adalah sukralos, yang termasuk aman karena tidak berkalori dan tidak meningkatkan gula darah. Cocok untuk penderita diabetes karena tidak memiliki indeks glikemik. Sukralos juga tidak merusak gigi karena tidak dapat digunakan oleh bakteri mulut untuk menghasilkan asam yang dapat merusak gigi. Jadi banyak vapers itu rata-rata giginya bagus. Kalau yang dulunya smoker mungkin dulunya perokok biasanya tetap kuning, tapi seiring berjalannya waktu itu bisa menjadi putih kembali. Tidak ada terpapar dengan tar yang bisa menguningkan gigi dan lain-lainnya. Nah, nikotin yang kita pakai adalah ekstrak tembakau, diekstraksi dari tembakau alami. Daun tembakau terbaik akan dipilih untuk menjadi ekstrak nikotin yang terbaik. Setelah proses ekstraksi selesai, nikotin yang terkandung dalam pelarut akan dipisahkan sehingga menghasilkan nikotin dalam bentuk cairan atau bubuk. Nah, saya harus disclaimer dulu bahwa masih banyak di luar sana kalau misalkan perokok pindah ke vape itu nih petani tembakau tidak punya kerjaan. Itu salah besar karena kita memakai nikotin hasil ekstrak tembakau dan seluruh seluruh tembakaunya kita pakai. Jadi dari pucuk, dari batang itu semua kita olah. Kalau rokok biasanya hanya diambil, oh ya pucuknya saja karena lebih wangi, karena lebih apa, dan yang lainnya mubazir, tidak terpakai. Tapi kalau dari nikotin cair itu semua kita pakai. Jadi ruang lingkup petani tembakau itu jauh lebih baik, tidak ada yang terbuang. Oke, pada intinya semua bahan baku yang digunakan pada Power Juice itu bahan-bahan yang halal dan menyehatkan, bahan-bahan yang natural, dan pastinya food dan medical grade. Nah, Power Juice sendiri ini yang tadi. Oke, ini kita next saja ke harga device. PowerPod itu satu PV plus 50.000 yang kanan. Itu sudah free satu cartridge, jadi jauh lebih hemat lagi bulan pertamanya. Nah, yang kedua, yang sebelah kirinya itu ada cartridge-nya. Jadi satu box itu isi 3. Satu PV plus 15.000 isi 3. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu mau menjual ini, tolong dibarengkan, disamakan dengan power cartridge-nya, sorry. Jadi untuk satu box dan satu box, karena pemakaian lebih awet. Jadi nggak ada nanti, oh ya ini saya beli potnya tapi nggak ada cartridge-nya. Pesan lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk harga liquid salt mix 30 ml, 1 PV plus 20.000 seperti yang tadi saya katakan. Ini rasanya itu ada mango, watermelon, apple peach, cola, mocha coffee, iced tea, dan strawberry. Jadi semua rasa-rasa di sini kecuali mocha coffee itu dingin. Semuanya ada ice. Jadi pastikan kalau yang ingin rasanya mentol atau yang biasanya merokoknya mentol, biasanya lebih masuk ke rasa-rasa yang dingin. Dan kenapa kita PT Base mengeluarkan banyak rasa yang ice atau mentol? Karena kita melakukan riset dari orang-orang perokok ini. Kalau misalkan pindah ke vape, mereka cenderungnya pilih rasa apa dulu? Biasanya rasa yang dingin karena lebih mudah masuk. Terutama setelah makan. Itu yang susah dihilangkan dari perokok-perokok. Jadi kalau misalkan perokok nih habis makan, wah asem nih mulut nih, kita harus ngerokok dulu nih. Itu kalau dikasih rasa yang creamy seperti mocha kita sebutnya creamy, biasanya enak. Jadi kita kasih banyak varian yang rasa ice. Tapi kalau sudah terbiasa dengan vape, ingin merasakan, bosen nih dingin-dingin terus, pengennya yang rada creamy deh.
pengen ngerasain layer-layernya nih, ada kopi, ada susu, dan lain-lain, itu bisa ke Mocha Coffee. Tergantung pengguna yang suka kopi kah, atau lebih suka yang dingin-dingin, kurang lebih seperti itu. Ini freebase. 1 PV plus 15.000. Di bawah lagi harganya. Jadi kalau misalkan sudah dari perokok ke freebase 3 dan 9 mg itu biasanya lebih hemat lagi. Ada mocha coffee, seperti tadi, cola, ice mango, ice tea, apple peach. Nah, next-nya adalah liquid freebase 60 mili. Jadi masih banyak juga. Ternyata Bapak Ibu juga sudah ada vapers atau pengguna rokok elektrik yang lumayan lama. Jadi biasanya kalau yang 60 mili ini itu pemakaiannya lumayan banyak. Yaitu ada rasa grape ice, ada rasa ice mango, ada coffee caramel, dan strawberry yogurt. Ini biasanya untuk pengguna-pengguna yang alatnya itu sudah bukan pot lagi. Sudah lumayan lama lah di dunia vape ini. Kurang lebih seperti itu, Kapten, Pak Ali. Kita doakan perokok beralih ke vape.